Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga akan ada charting beberapa altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sana, gua remind lagi, minggu ini kita cenderung santai ya. Cuma hari Kamis aja yang banyak data penting. Ya, langsung ditumpuk kayaknya hari itu semua ya. Sisanya cenderung kita bisa lebih fokus ke TA. Sebelum kita masuk ke pembahasan komen, gue akan tekankan dulu mengenai Bitcoin dominance ya. Jadi untuk hari ini kembali ada peningkatan lumayan signifikan ya. Jadi saat Bitcoin dominance naik itu nggak selalu harus merah altcoinsnya. Enggak, bisa aja kayak gini nih. Semuanya hijau, tetapi kecenderungannya Bitcoin lebih besar dibandingkan dengan altcoins. Makanya Bitcoin dominance meningkat begitu ya. Nah yang gini kadang-kadang orang nggak kerasa ya bahwa sama-sama aja nih di altcoins, tapi kalau lu lihat persentasenya rata-rata kalah dibandingkan dengan BTC pada hari ini ya. Nah makanya kenapa penting untuk kita terus memperhatikan Bitcoin dominance. Dan yang mungkin harus gue ingatkan lagi adalah jangan sampai setiap kali terjadi koreksi di Bitcoin dominance teriak-teriak altcoin season. Itu kayaknya udah latah. Pokoknya turun dikit altcoin season, turun dikit altcoin season, turun dikit altcoin season ya. Ya pokoknya gue ingetin lagi aja. April Maret kemarin yang banyak all in di altcoins ya, yang portonya nggak ada BTC sama sekali, itu minusnya signifikan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang heavy on Bitcoin. Kenapa bisa gitu bang? Kok bisa sih hancur gitu? Ya jawabannya begini ya, karena Bitcoin dominance meningkat. Jadi saat Bitcoin koreksi, altcoins ngedump begitu. Saat Bitcoin ngepump, kadang-kadang altcoins malah ya belet di belakangnya nggak ikutan ngepump, lebih kecil begitu. Nah makanya kenapa di awal bull market gua lebih heavy on Bitcoin, signifikan lebih heavy on Bitcoin, 70-30 lah ya. Nah pelan-pelan saat sudah mulai bergeser ke QE, di US mulai money printing, Jerome Powell mulai menyatakan akan mulai melakukan quantitative easing ya, di mana balance sheet mulai dinaikin. Nah disitulah kita mungkin boleh lebih cenderung agresif ke altcoins. Pelan-pelan kita geser deh ya. Walaupun sebenarnya arguably nggak usah digeser pun dia ngegedein sendiri gitu. Nanti dia lama-lama nggak makan bisa jadi 40-60, lama-lama 50-50. Itu oke. Tapi jangan lagi QT gila-gilaan di altcoins. Ya bahayanya apa? Kayak kemarin di April Maret ya. Banyak yang sampai minus 80%. Aduh bang, hancur bang. Kenapa ya bang? Coba lihat portonya. Portonya nggak ada BTC, ya sudah ya. BTC itu sekali lagi adalah jangkar dari kapal kita ya. Kalau lu bilang jangkar nggak guna, nggak usah bawa ya, itu kapal ke bawah arus begitu ya. Kalau ke bawah arus sudah susah begitu. Jadi ingat ya, kita harus pakai jangkar kita supaya nggak ketarik-tarik kemana-mana ya. Oke, langsung aja ke pembahasan komen, cukup banyak. Yang pertama hari ini dari murid Bang Toshi. Mantap bang motivasinya di ujung menit. Gua di kubu yang mau belajar. Mantap ya. Tapi gua gak secepat orang yang IQ tinggi fahamnya. Modal juga kecil jadi pelan-pelan banget. Gak apa-apa. Yang penting mau belajar ya. Dan jujur gak ribet kok. Serius. Kalau lo mau invest ya dan benar-benar mau invest ya, bukan mau berjudi begitu, gampang sebenarnya ya. Ilmunya gak aneh-aneh kok. Yang penting konsisten aja gitu. Next. Dari Phoenix ya, ini bukan Phoenix tapi Phoenix, soalnya pakai P-nya nggak ada H-nya ya, jadi Phoenix. Bang, mau tanya, kalau kita ada posisi yang berlawanan antara BTC, ETH dan Sol, sedangkan algoritmik mereka kan hampir mirip, gimana cara ambil keputusannya market futures? Oh, jadi mungkin lu buka long di BTC, short di ETH, Sol, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Itu gue sih nangkapnya gitu ya. Jadi lu buka posisi futures, ada yang long, ada yang short gitu misalkan ya. Ada misalkan BTC long, ETH short, Sol juga short gitu misalkan. Ya nggak apa-apa. Yang penting lu punya target TP-nya masing-masing. Begitu, punya target TP, punya juga SL-nya yang jelas begitu ya. Nah, tapi hati-hati kalau buka posisi futures jangan kebanyakan di waktu bersamaan. Karena kalau lu pakai cross ya, marginnya cross, lu kebanyakan bukanya nggak dihitung bener, liquid begitu. Ya jadi hati-hati aja begitu ya. Oke. Next, dari Aina88, memang benar Mak Toshi dan tim kata, semenjak di TCI saya sadar bahwa market memang bukan untuk semua orang ya, tapi market adalah untuk orang yang mau sabar, cerdas dan peka terhadap market. Jangan ego dan jadi dukun apalagi ikut-ikutan.
Teruskanlah bagi kalian yang teruskanlah bagi mereka yang masih ego dan ngedukun. Setidaknya walaupun mereka gagal jadi orang sukses, setidaknya mereka sukses jadi orang gagal. Aduh, gila juga nih ya. Santai tapi jelek gitu ya. Terima kasih Matoshi dan TCI Team. Sukses selalu buat kita semua dan salam tabur tuai. Thank you ya, salam tabur tuai juga. Ya. Nice. Next. Dari Andi Molto. Bener banget kok, sedia payung sebelum hujan. Karena kita nggak tahu kapan hujan akan turun. Payungnya apa? Ya siapin peluru lah untuk kita DCA. Saya cicil 100.000 per minggu untuk peluru. Karena saya pemula yang ingin belajar TA di spot dulu. Supaya nggak boncos dan mencegah porto merah merona. Karena DCA itu asli bikin profitable. Sehat selalu kok. Edukasimu sungguh sangat berharga bagi kami yang pemula. Salam tabur tuai. Mantap ya, tabur tuai lama-lama ngetren juga nih di sini ya. Ya, DCA ya. Buat orang-orang yang meremehkan DCA ya lu bisa lihat sendiri. Bukan cuma 1-2 orang. Banyak sekali yang mencoba dan benar-benar dipraktekin ya. Jangan cuma teori doang, tapi benar-benar dibeli gitu ya, diakumulasi. Akhirnya profit. Begitu, dan enaknya profitnya nggak usah pakai stres begitu ya, mantap. Next dari Makarov, ini kayak pistol Rusia ya, kalau cuman nulisnya beda kalau Makarov pakai K ya. Obat FOMOku adalah channel ini. Makasih Bang Toshi terus mengedukasi. You're welcome ya. Next dari Riza Arif. Suaramu itu Bang bikin kangen subscribers. Thanks so much buat semua racun-racun analisanya ya. Setiap hari selalu nonton DCWT ini. Congrats buat tim TCI. Thank you for the kind words ya. Ini suara ya, kenapa ya? Masa sih ada banyak yang bilang katanya cocok jadi penyiar radio ya. Masa sih kayak biasa aja ya. Nggak tahu sih, tapi ya lumayan banyak yang komen. Oke, next dari Kekasih Kucing ya. Bang, saya sejak nonton YouTube Abang sekarang lebih nyaman pakai leverage rendah tapi konsisten. Tiap hari ambil 10-20% udah lebih dari cukup. Jadi nggak mendadak kaya dan nggak mendadak juga boncos. Nggak enak banget hidup seperti itu. Yes, gue udah pernah nyobain juga ya. Kayaknya bro Kekasih Kucing juga udah pernah nyobain ya. Nggak nyaman ya. Tidur tuh susah ya. Terus kepikiran terus, buka chart terus pengennya ya. Aduh, nggak enak hidup kayak gitu ya. Jadi santai-santai aja, jangan sampai pakai margin yang kegedean sehingga sulit tidur gitu ya. Pokoknya gini indikatornya. Udah sulit tidur, itu udah bukan investasi namanya ya. Itu judi namanya, begitu. Next dari murid Bang Toshi, 70-30 BTC ETH. Sisanya berburu meme coin baru-baru. Kalau mau nambah koin invest satu lagi di sektor AI. Pengennya sih kemarin BitTensor, tapi harganya udah all time high. Mohon pendapatnya Bang. Waduh, BitTensor gue belum pernah pelajari ya. Jujur, kalau ngomong altcoins itu udah banyak banget dan dari hari ke hari pasti ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Yang penting gini, lu mau spekulasi di altcoins boleh-boleh aja. Ya, tapi jangkarnya jangan lupa aja ya. Kan di sini udah lu juga udah bilang ya 70% BTC. Ya udah, jangkarnya udah dipasang. Ya kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, ya baik lagi. Porto lu nggak akan terlalu hancur karena udah punya jangkar yang kuat. Ya, dan mayoritas juga begitu. Jangan sampai jangkar udah pasang kok Bang, jangkarnya ternyata cuma 10%. Ya itu jangkar hancur ke bawah. Begitu ya, mantap. Next dari Aji Setiawan. Saya dulu pernah dihajar market karena suka menebak. Waduh, mantan dukun nih kayaknya ya. Bersyukur banget nemu channel ini. Yang penting menurut saya beli BTC yaitu 1. Uang dingin. 2. DCA. Dan yang paling sulit yaitu nyari uang dinginnya. Bener. Yes ya. Jangan sampai gini loh, banyak orang di market tuh berpikir gini ya, udahlah gue pakai duit cari-cari dulu aja, nanti gue masukin kaya tiba-tiba. Enggak ya, lu harus punya dulu stream of income. Investasi itu paling efektif saat lu punya penghasilan, lu sisihkan penghasilan lu bisa terus konsisten ya investasi. Kalau lu cuma berharap dari duit pinjaman lu tiba-tiba kaya, itu mimpi di siang bolong. Oh tapi Bang ada yang pernah? Ya bener ada yang pernah ya. Sama aja kayak misalkan ada orang yang kanker stadium 4 ya udah metastase, tahu-tahu selamat. Wah keajaiban. Sama. Kalau orang pakai duit panas, nggak ngerti apa-apa, boom tiba-tiba kaya dari investasi trading, ya mungkin aja bisa hoki luar biasa, beruntung luar biasa. Tapi 1 banding berapa juta? Itu sama aja kalau misalkan kita ngomong ya, oh, itu ada tuh yang bisa kayak begitu. Ya ada juga yang mungkin lu berharap nikah misalkan sama siapa lah gitu ya, idol terkenal gitu ya, kayak Blackpink gitu. Siapa kayak Lisa kayak mungkin yang baru apa tuh?
New Jeans, apa lu sama siapa lah salah satu membernya, bisa bang, sama-sama di dunia kok. Iya, tapi berapa possibility-nya? 0,0000 berapa persen? Begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tapi probability-nya berapa? Gitu. Kalau kecil, ya jangan nekat. Mantap ini ya. Gue suka banget. Jadi apa? Fokus kita adalah nyari duit dinginnya. Udah ada duit dinginnya, ya tinggal DCA. Itu that's the easy part. DCA-nya ya, akumulasi apa aja itu that's the easy part. Yang susah memang cari duitnya. Gitu. Kalau udah ketemu duit dinginnya, ya udah enak. Ujung-ujungnya enak. Begitu ya. Next. Dari Cryptomania. Nah, konten kayak gini yang harusnya ditonton para newbie. Bukannya nonton konten pom-pom gak jelas. Cuma bikin sangkut kerjaannya. Kasian, baru masuk dunia kripto langsung dapat bad influence dari orang yang egois. Cuma mau jualan sinyal dan kelas. Maju terus tim TCI. Setuju bang. Ya, lagi-lagi terserah sih kalau orang mau kelas-kelas apapun. Yang pasti jangan gini aja, jangan ngibulin orang gitu. Jangan sampai wah, kelas kita 100% akurat. Jangan kayak begitu gitu ya. Ya sisanya mau jual kelas atau apa itu hak masing-masing lah. Tapi kalau yang pasti itu tidak sesuai dengan pandangan gua, karena jujur gue pertama kali masuk di kripto itu gue punya pengalaman yang gak enak dengan kelas-kelas gitu. Walaupun ada 1-2 kelas yang bagus, wah gue ngerasa bermanfaat nih kelas, bener. Tapi mayoritasnya ampas gitu. Nah makanya gue nggak mau bentuk kelas-kelas seperti itu. Gue kasih aja for free semuanya. Kalau lo mau bantu TCI, ya gampang. Lo bisa sebarkan lagi link dari TCI ke teman-teman lo yang perlu, yang pengen benar-benar belajar, atau bisa menggunakan link reflect dari bawah. Karena kita tidak terima kelas, tidak terima VIP atau apapun juga ya, semuanya sukarela. Mau bantu ya silakan, ya enggak ya nggak apa-apa begitu ya. Next, Evans Mascot ya, ada 2 nih ya. Yang pertama, bang saya mau tanya, biasanya kan di tengah bull market ada dump lumayan dalam. Apakah dumpnya itu setelah bikin all time high atau sebelumnya bang? Mohon penjelasannya bang. Tergantung ya, dari cycle ke cycle bisa berbeda. Kayak kita ambil contoh di sini aja ya. Cycle 2016 nih. Nah, ini zaman cycle gua nih ya. Kita bisa lihat di sini pada faktanya ya, kalau kita ngomong 20% ngedam nggak sih? Oh, ngedam lah bang, gila 20% ya. Ya, faktanya lihat di sini. Nggak usah di tengah-tengah. Random aja nih ya. Koreksi-koreksi kayak begini yang lu kira berapa sih? Lu tarik. Itu minus 40%, 40 ya. Di sini 34, di sini 33. Yang kelihatannya kayak kecil di sini aja. Minusnya berapa nih? Ini minus 15%. Begitu. Jadi ngedam di market itu bisa terjadi berkali-kali dan nggak berarti selesai bear market si bull marketnya begitu. Kayak di sini kita cek lagi nih. Di sini minus 37 dan seterusnya. Begitu. Jadi volatility di market, yang ngedam di market itu biasa saja sebenarnya, dan patokannya bukan all time high atau belum, nggak, pokoknya simple. Belum masuk all time high aja bisa ngedam nih 40, 34 all time high nih udah tembus, ngedam lagi bisa gitu. Tapi sesaat lu tahu statistiknya, oh BSB, cycle-nya seperti apa, teori 28 November. Nah di situ lu jadi nggak panik. Justru lu saat waktu dia ngedam, asik, kesempatan DCA. Nah gitu ya. Lagi-lagi 3 hal, data, fakta, statistik. Kuasai ketiga-tiganya ya, nggak pakai FOMO, ya profit begitu. Di masa-masa begini berapa banyak orang yang mati gitu. Ya bukan mati secara literal ya, tapi hancur aja posisinya begitu. Over leverage, liquid. All in, ngedam 40, panik, cut loss. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Orang di sini baru 30% aja ya, dari sini ke sini cuma 30%, udah banyak yang hancur di market ya. Apalagi zaman dulu, zaman 2016. Ini ngedam kayak begini udah kayak tiap apa ini? Tiap berapa bulan sekali ngedam. Berapa bulan sekali ngedam dan seterusnya. Gitu ya. Next. Saya ngikutin arahan Bang Toshi baru sekitar 2 minggu udah cuan sekitar 10 jutaan. Wah, mantap ya. Makasih Bang, semoga sukses selalu ya. Semoga juga sukses selalu dan yang pasti jaga resiko ya. Next, dari ini endang atau endang atau nih ya. Kalau cowok tuh endang harusnya, kalau endang ya. Kalau cowok endang, kalau cewek endang ya. Wah, sudah happy hari ini. Sudah ada satu porto yang 26% profit. Mantap. Tapi aku telat ketemu TCI, jadi lainnya masih nyangkut dikit. Sekarang ikutin TCI, next nggak FOMO dan ngerti buy limit. Dan bener banget sebelumnya nggak pernah TP, boncos. Kelihatannya profit tapi nggak pernah withdraw. Thank you TCI. Yes ya. Kita harus ingat
waktunya TP ya TP gitu, waktunya akumulasi. Jadi nggak susah, serius nggak susah tuh investasi tuh ya. Ya, lu belajar fundamentalnya nggak perlu setahun 2 tahun, enggak lah, sebulan ya, sebulan pelajari dengan benar-benar fundamentalnya mengerti, udah sisanya simple, kerjaan simple dari hari ke harinya. Cuman mau nggak ngelakuinnya? Ya, karena nggak semua orang kuat ngelakuinnya, karena bosen kadang-kadang, ya bosen dan aduh di sini-sini aja terus ya. Nah, tapi pas waktu naik FOMO. Nah, begitu. Memang the name of the game tuh ya patience, kesabaran, ya. Oke, udah beres, takut kelamaan juga ya. Langsung aja kita masuk ke buy limitnya. Kita hari ini akan bahas Matic, BNB, dan OP ya. Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Kita mulai di Matic. Untuk Matic kita panen ya. Retest 1, retest 2 di 0,374 sebagai resisten, kena langsung target TP di hari yang sama. Udah gitu besoknya, atau bukan besoknya, lebih tepatnya hari ini ya. Hari ini kebuka posisi long karena sudah terjadi retest pertama di 0,36. Sudah kena target TP juga. Asik ya. Jadi kita cek di sini profit pertama sebesar 2,84. Ya otomatis tinggal kita balik ke atas juga profit lagi 2,84. Atas 2,84, bawah kena 2,84. Ini ya scenario yang asik ya. Jujurnya ini beberapa hari terakhir keulang nih. Ke Ethereum berkali-kali kena nih. Dapat ya setup posisi futuresnya. Hari ini profit long, besoknya short. Matic juga. Kemarin tuh BNB ya kalau nggak salah ya. Aduh gue lupa apa ya. Ada beberapa lagi yang berturut-turut nih ya. Jadi secara posisi futures jujurnya dalam beberapa hari terakhir ini enak banget ya. Setup long short, kena. Mantap ya. Oke, untuk posisi spotnya 0,363 dan di 0,345. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi long kita juga kena target TP ya, walaupun persentasenya mungkin nggak sebesar yang Matic ya. Retest 1, retest 2 ke MA 200, kita kebuka posisi long dan target TP di angka 574,8 ya. Profit sebesar 0,63%. Lumayan ya. Nah, untuk posisi spotnya MA 200 sudah kena, BSB atas 563,6, lalu di 560,1 dan di MA 50. Itu untuk posisi spot dan futures di BNB. Next kita masuk ke OP atau Optimism. Sudah terjadi retest 1, retest 2. Nah, ini tergantung lu bukanya di mana ya, karena dua-duanya valid ya. Yang pertama MA20 karena retest 1, retest 2 bisa ya. Nah, kalau lu buka di 1,7 juga bener begitu. Jadi ya tergantung lu buka di mana. Buat lu yang buka di MA20 ya lebih gede untungnya ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di sini. Sebenarnya udah kena sih harusnya ya. Boleh pertimbangkan di angka 1,766 atau boleh juga di BSB atas ya. Kalau mau lebih konservatif di sini ya, mau lebih agresif di angka 1,822 itu BSB atas ya.
Oke, untuk posisi spotnya 1,7, MA20 dan di 1,614. Itu kurang lebih untuk posisi futures dan spot di DCWT sesi kedua ini. Gue ingatkan lagi 3 golden rules terdengar mudah tetapi sulit untuk dilakukan ya, apalagi buat mental pejudi. Nggak apa-apa sih sebenarnya awalnya mental pejudi, tapi yang penting mau berubah gitu. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram, makanya gue taruh paling depan ya. Paling nggak boleh dilanggar ya. Jadi please pakai duit dingin. Mendingan 1 juta sebulan tapi dingin dibandingin 10 juta tapi panas ya. Yang ada bukannya jadi untung malah boncos. Yang kedua, jangan over leverage. Jangan sampai udah capek-capek buat posisi spot, jangka panjangnya udah profit, tapi dikanibalin, dimakan terus sama posisi futuresnya, ujung-ujungnya malah jadi minus gitu. Itu udah pernah terjadi juga. Jadi jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Ya, semakin pendek kita berpikir, target gua sehari 20%, target gua sehari 50%, makin hancur. Ya, punya target yang lebih panjang. Semakin panjang, malah lebih gampang profit. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.